Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Mirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan kebenaran dan senantiasa Allah berikan kita hidayah dan taufik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kita kesehatan. Baik, kita melanjutkan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam, yaitu sejarah terjadinya air Zam-Zam. Ada 8 poin dalam kisah Nabi Ismail ini. Pada pagi hari ini kita sampaikan 4 poin saja. Yang pertama adalah kenabian Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah nabi dan rasul yang menyampaikan risalah dakwahnya di tengah-tengah suku bangsa Arab yang telah hidup bersama mereka. Tentang kenabian Ibrahim Ismail ini diterangkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dia adalah seorang rasul dan nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim diberikan keturunan. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah menikah, belum juga memiliki keturunan. Sementara Nabi Ibrahim umurnya sudah tua. Maklumlah, lumrah seorang pasangan suami istri merindukan lahirnya seorang keturunan mereka. Karena dengan keturunan itu akan melanjutkan perjuangan-perjuangan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya Siti Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Akhirnya Siti Sarah memilihkan seorang wanita yang bernama Hajar. Seorang wanita yang cantik, budi pekertinya juga baik. Akhirnya Nabi Ibrahim setuju. Beliau menikah dengan Siti Hajar. Akhirnya dengan pernikahan tersebut, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Siti Hajar hamil dan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail alaihi salam. Yang ketiga, Ibrahim menerima wahyu untuk meninggalkan Siti Hajar. Dengan lahirnya bayi laki-laki tersebut, tidak hanya Ibrahim dan Hajar saja yang bahagia, Sarah pun juga ikut bahagia. Akhirnya lama-kelamaan namanya wanita cemburu. Namanya sifat wanita itu adalah cemburu. Akhirnya Siti Sarah ini cemburu dengan Siti Hajar karena dia sudah memiliki anak, sementara dia belum. Akhirnya Siti Sarah mengatakan agar mereka dipisahkan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam setuju bahwasanya mereka dipisahkan dalam rumahnya. Akhirnya dalam kepergian mereka sampai di suatu tempat yang tandus, berbatu, tidak ada sebuah perpohonan untuk berteduh dan tidak ada satupun tempat untuk berlindung dari hembusan angin malam. Dan di tempat itulah Hajar Ismail ditinggalkan berdua. Kemudian ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim menerima wahyu meninggalkan Hajar, dan perintah tersebut dilakukan oleh Ibrahim dengan tawakal dan sabar. Jadi turunlah perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar Ibrahim ini meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil ketika itu di satu padang yang tandus bebatuan yang tidak ada pohon untuk berlindung. Akhirnya karena Siti Hajar ini karena memerintah Allah, pergilah gabang. Bahasa kitanya, pergilah. Karena itu memang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam meninggalkan anak dan istrinya, Ibrahim tidak meninggalkan bekal apapun kepada anaknya dan istrinya.
Padahal di tempat itu tidak ada air yang dapat diminum dan juga tidak ada tumbuh-tumbuhan yang dapat diminum. Dalam kepergiannya Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat doa yang berbunyi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indaka baitil muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma nu'lin. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman yang di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati mereka sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka dapat bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah, bagi yang ada di bumi, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Quran Surat Maryam Ibrahim ayat 37 sampai 38. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka buah-buahan rezeki, agar mereka mendirikan salat dan bersyukur atas tersebut. Itu inti doanya tersebut. Yang keempat adalah terjadinya sumur Zam-Zam. Dengan berbekal tawakal dan kesabaran, Hajar hanya memakan apa yang ada di tanah yang gersang dan tandus. Ketika itu sang bayi menangis karena kehausan. Ismail yang kecil ketika itu menangis kehausan. Akhirnya Siti Hajar agak panik karena tidak ada air, tidak ada makanan untuk memberikan minuman kepada bayi tersebut. Akhirnya Siti Hajar berlari-larilah dari bukit ke bukit. Dia melihat ada sumber mata air di sana, lalu berlari dari Safa ke Marwah 7 kali berturut-turut. Itulah yang menjadi cikal bakal salah satu rukun haji, amalan haji yang diwajibkan untuk umat Islam, yaitu sa'i, yaitu berlari kecil dari Safa ke Marwah 7 kali, selama 7 kali berlari. Kemudian dalam lari tersebut dikajukan oleh seorang malaikat yang memberitahukan bahwasanya anak yang menangis itu telah menggaruk-garuk kakinya ke tanah. Yang akhirnya dari tanah tersebut keluar air yang mengalir dengan derasnya. Melihat kejadian demikian, Hajar terperanjat sambil berkata, Zami, Zami, kumpulah. Akhirnya sumber air tersebut terpancar, itu terkumpul menjadi satu, dan pada akhirnya sumur itu diberi nama sumur Zam-Zam. Dengan adanya sumur Zam-Zam tersebut, maka tempat itu menjadi ramai karena didatangi oleh berbagai macam burung yang menikmati sumur tersebut. Dan dari jejak burung tersebut dapat diketahui oleh manusia, dan manusia akan adanya sumber air yang pada akhirnya manusia yang tahu sama bertangan dan menikmati sumur tersebut. Pemirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejarah terjadinya sumur Zam-Zam, ketika ada suara malaikat mengatakan kepada Hajar bahwasanya ada anak tersebut menggaruk-garukkan tangan atau kakinya ke tanah. Akhirnya keluarlah air dari tanah tersebut, dan kata Siti Hajar, Zami, Zami, berkumpullah. Akhirnya sumur tersebut menjadi sumur Zam-Zam, diberi nama air Zam-Zam. Akhirnya banyak burung yang minum ke sana, karena dengan memiliki jejak burung tersebut, akhirnya manusia berbondong-bondong ke sana. Akhirnya gurun atau akhirnya lembah yang mereka tempati tadi yang tandus menjadi subur, dan menjadi ada sumber air di sana. Akhirnya sudah mulailah banyak kehidupan manusia di sana. Itulah salah satu izin Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini tidak pernah kering air Zam-Zam tersebut. Bahkan setiap jemaah umrah dan haji mendapatkan 5 liter setiapnya. Berapa ratusan juta liter mungkin air Zam-Zam tersebut, kan miliaran liter. Itulah izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejarah terjadinya air Zam-Zam yang bisa kita nikmati hari ini. Mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan berikutnya, 4 poin lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.